Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdallah Gautama Putra dari Universitas Al-Azhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamisasi hukum internasional dalam menyikapi perkembangan zaman. Di sini saya beranggotakan terdiri 6 kelompok, yaitu Anggun Sepia Putri, Alninda Mawar, Milenia Herawati, Muhammad Kahlan Zamani, Muhammad Fajri, dan saya sendiri adalah Hamdallah Gautama Putra. Dan dosen pengampunya adalah Dr. Maslihati Nur Hidayanti. Di sini kelompok saya mengambil tema tentang dinamisasi hukum internasional dalam menyikapi perkembangan zaman. Ini saya di kelompok 10 dan mengambil judul itu. Dan sekarang kita langsung saja ke materinya tentang dinamisasi masyarakat internasional dalam menyikapi perkembangan zaman. Terlebih dahulu, dinamisasi masyarakat internasional dan dunia yang tanpa batas memberikan tantangan tersendiri bagi hukum internasional. Potensi permasalahan yang bersifat lintas batas seperti yurisdiksi, penyelesaian sengketa, dan perdagangan hukum membutuhkan inovasi penerapan hukum yang melibatkan banyak negara. Oleh karena itu, perundingan antar negara tentu saja harus semakin intens dilakukan dalam rangka menciptakan dunia yang damai dan layak huni bagi seluruh masyarakat internasional. Di sini dalam perkembangan masyarakat internasional yang semakin dinamis, hukum internasional sendiri ditantang dalam beberapa hal, yaitu 1. Peran lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik-konflik kemanusiaan. Seperti diketahui bahwa hukum internasional modern pada awal perkembangannya hadir untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia, di mana banyak terjadinya peperangan yang merugikan dan menimbulkan korban sipil. Saat ini masih terdapat konflik-konflik wilayah, baik terjadi antara dua negara, misalnya yang terjadi pada Palestina dan Israel, terjadinya konflik kemanusiaan yang terjadi di dalam negeri seperti yang terjadi di Suriah. Namun, hal-hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Peran organisasi internasional PBB diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam menghindari konflik yang berkepanjangan dan korban dan rakyat sipil yang tidak diperlukan. 2. Peningkatan pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan data yang dimiliki Organisasi Perdagangan WTO, maka 50% lebih negara-negara dunia berada pada kategori negara terbelakang. Tingginya angka kematian akibat kelaparan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat menjadi tantangan tersendiri bagi WTO, khususnya untuk dapat melakukan upaya-upaya agar kesepakatan internasional yang dihasilkan di bawah naungan perjanjian WTO, tetapi juga pihak ketiga lainnya. Yang ketiga, penegakan hukum dan pelaksanaan putusan asing. Ketiadaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam hukum internasional mengakibatkan kendala tersendiri yang masih harus dijawab oleh para ahli hukum internasional dalam rangka efektivitas norma internasional yang ada bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Putusan organisasi internasional tertentu seringkali hanya bersifat putusan di atas kertas semata, namun tidak dapat dieksekusi. Hadirnya kerjasama
internasional lintas negara diharapkan menjadi awal dalam rangka perumusan norma-norma internasional yang dapat disepakati oleh negara-negara yang ada. Terlepas pandangan dan anggapan bahwa hukum internasional bukanlah suatu hukum yang hidup, namun kehadirannya telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Harapannya akan semakin banyak kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Sekian dari penjelasan dari saya tentang dinamisasi hukum internasional dalam menyikapi perkembangan zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.